Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nurdiana dengan NIM 012 dari kelas 4A. Kali ini kita akan membahas 12 materi dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Nah, 12 materi yang akan kita bahas diantaranya yaitu yang pertama, kata benda, yang kedua, identifikasi diri, yang ketiga, kalimat sapaan, yang keempat, dialog, prolog, dan epilog, yang kelima, jenis-jenis membaca petunjuk, yang keenam, tata cara membaca puisi dan membaca teks, yang ketujuh, menulis tegak sambung, yang kedelapan, ringkasan, yang kesembilan, parafrase, yang ke-10 surat resmi dan surat pribadi, yang ke-11 formulir dan kwitansi, dan yang terakhir naskah pidato. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu kata benda. Apa sih kata benda itu? Kata benda atau nominal merupakan kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Adapun jenis-jenis kata benda yaitu ada abstrak dan ada konkret. Nah, apa itu abstrak? Abstrak jenis benda yang mewujudkan tidak ada secara fisik, namun bisa dirasakan dan disadari memang ada, misalnya perasaan. Nah, apa itu konkret? Konkret itu jenis benda yang memiliki bentuk fisik, contohnya seperti meja, sepatu, lemari, dan yang lainnya. Adapun karakteristik kata benda yaitu ada bentuk, frasa, dan subgolongan. Bentuk segala kata yang mengandung morfem terikat atau kata imbuhan. Nah, kata imbuhan itu ada ke, an, ke, p, dan an. Contohnya adalah kecantikan dan peralatan. Yang kedua yaitu frasa. Frasa kata yang dapat diperluas dengan menambahkan kata sifat dan yang sebelum kata sifat. Contohnya adalah kata yang indah. Yang ketiga yaitu subgolongan, yaitu kata ganti yang menduduki posisi kata benda dalam suatu kalimat dapat disebut sebagai kata benda. Contohnya, Budi pergi ke pasar diganti dengan ia pergi ke pasar. Perbedaan abstrak dan konkret yaitu bisa dilihat dari wujudnya, seperti yang sudah disebutkan. Kata konkret berarti wujudnya benar-benar ada secara fisik dan bisa kita rasakan dengan panca indera. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua yaitu identifikasi diri. Nah, identifikasi diri yaitu terdapat nama diri. Nama diri adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan. Nah, dalam menuliskan nama dengan status sosial itu yang pertama ascribed status, yaitu tanpa status. Yang kedua itu achieved status, dengan status. Yang ketiga itu assigned status, melalui penghargaan. Terdapat sistem penamaan. Yang pertama itu nama tunggal, contohnya Soeharto. Yang kedua nama jamak tanpa nama keluarga, contohnya Siti Hartimah. Yang ketiga nama jamak dengan nama keluarga sebagai nama belakang, contohnya itu Alwi Abdul Jalil Habibi. Yang keempat itu nama jamak sistem patronimik Eropa, contohnya Megawati Soekarno Putri. Yang terakhir itu nama jamak sistem patronimik Timur Tengah, contohnya Abdurrahman Wahid. Menuliskan nama dengan pangkat akademik. Yang pertama, singkatan nama orang yang diikuti dengan tanda titik, contohnya Moh titik Hatta atau dalam kurung Muhammad Hatta. Yang kedua itu singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan tidak diikuti dengan tanda titik, contohnya DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal, contohnya ABRI yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang keempat itu akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata huruf, contohnya Bulog yaitu Badan Urusan Logistik. Yang terakhir itu akronim nama diri yang berupa gabungan huruf atau kata, contohnya itu pemilu atau pemilihan umum.
Materi yang ketiga yaitu kalimat sapaan. Kata sapaan merujuk pada kata atau ungkapan yang dipakai untuk menyebut dan memanggil para pelaku dalam suatu peristiwa bahasa dengan bentuk linguistik yang digunakan untuk mengacu atau merujuk kepada mitra bicara dalam interaksi lingual yang dilakukan secara langsung dan digunakan untuk menarik perhatian mitra bicara. Adapun macam-macam kalimat sapaan. Yang pertama kalimat sapaan formal, yang kedua kalimat sapaan non formal, yang ketiga kalimat sapaan untuk teman sebaya, dan yang keempat itu kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Kaidah penulisan dalam kalimat sapaan. Yang pertama itu huruf awal kata sapaan ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, apabila diikuti nama diri, sapaan dapat disingkat ataupun ditulis lengkap. Yang ketiga, bentuk sapaan singkat dapat dipakai jika tidak disertai nama diri. Adapun ciri-ciri dalam kalimat sapaan. Yang pertama, penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital. Yang kedua, sesuai situasi dan kondisi percakapan. Yang ketiga, dipengaruhi adat istiadat. Dan yang keempat, pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status. Materi yang keempat, kita akan membahas dialog, prolog, dan epilog. Yang pertama itu kita akan membahas dialog. Dialog menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah suatu percakapan yang ada dalam sebuah sandiwara, cerita, dan sebagainya. Contoh, Pak Setiawan, pengadaan air minum di sekolah merupakan salah satu program yang kami canangkan. Bu Hera, wah tampaknya kita harus memberi dukungan yang besar atas rencana yang akan dilaksanakan perusahaan Bapak. Yaitu prolog. Prolog adalah bagian pengantar suatu naskah cerita. Prolog merupakan salah satu struktur naskah drama. Contohnya, tak lama setelah terdengar suara lolongan serigala secara bergantian, terjadilah seragam yang mengejutkan para pendaki itu. Seorang pria dengan parang di tangannya berusaha menjauhkan serigala-serigala yang mulai menyerang dengan buasnya. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang kelima yaitu jenis-jenis membaca petunjuk. Suatu petunjuk dianggap baik apabila petunjuk itu berisi instruksi yang jelas, singkat, sistematis, operasional, dan bersifat membimbing. Petunjuk itu harus pula tertulis dalam bahasa yang lebih baik dan benar, serta bersifat komunikatif. Memahami petunjuk penggunaan obat batuk. Bacalah dengan cermat petunjuk pengguna obat batuk berikut ini. Indikasi untuk menurunkan panas yang disebabkan batuk, pilek, dan influenza. Aturan pakai: berikan sesudah makan 0-2 tahun 3 kali setengah sendok teh. 3-6 tahun 3 kali 1 sendok teh. Simpan di tempat kering. Adapun tata cara membaca dengan baik dan benar. Yang pertama, pilihlah waktu yang menurut kita sesuai untuk membaca. Yang kedua, ada baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Yang ketiga, pilihlah tempat dan suasana yang sesuai untuk membaca. Yang keempat, pastikan posisi membaca kita dalam posisi yang benar. Yang kelima, berilah garis bawah atau stabilo pada kalimat-kalimat yang menurut Anda penting. Yang terakhir itu, baca ulang buku tersebut berulang-ulang sampai Anda benar-benar puas, paham, dan mengerti tentang isi bacaan tersebut. Adapun jenis-jenis membaca petunjuk. Yang pertama, membaca cepat. Teknik membaca dengan memindahkan pandangan mata secara cepat, kata demi kata, frase demi frase,
atau baris demi baris. Yang kedua itu membaca sekilas atau skimming. Teknik membaca yang dilakukan sekilas pada bagian-bagian teks, terutama judul, daftar isi, kata pengantar, indeks, atau hal umum yang lainnya. Yang ketiga itu membaca intensif, membaca secara sungguh-sungguh atau secara sesama terhadap bacaan. Yang keempat, membaca ekstensif, kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara tidak begitu detail. Yang kelima yaitu membaca nyaring, kegiatan yang dilakukan dengan vokal yang keras dan jelas. Yang terakhir itu membaca memindai, membaca dengan cermat dan teliti dengan memandang bacaannya untuk mengetahui intinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk materi yang keenam, yaitu materi tata cara membaca puisi dan membaca teks. Nah, tata cara membaca puisi dan membaca teks. Apa itu puisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Sedangkan membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis yang mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa berupa aktivitas membaca kata-kata dengan menggunakan kamus. Adapun tata cara membaca puisi berbeda dengan membaca teks bacaan. Membaca puisi harus tahu lafal serta intonasi. Yang pertama itu lafal, cara pengucapan bunyi. Yang kedua itu jeda, hentikan sebentar dalam ujaran. Yang ketiga itu intonasi, ketepatan penyajian tinggi rendahnya nada. Yang keempat, membaca puisi dengan ekspresi yang benar untuk bisa berekspresi dengan tepat. Ada pula tata cara membaca teks. Yang pertama, kegiatan prabaca. Gambaran awal petunjuk untuk melakukan antisipasi pemetaan semantik, menulis sebelum membaca, dan drama atau simulasi. Yang kedua itu kegiatan inti baca, yaitu strategi metakognitif, kelas prosedur, dan pertanyaan pemandu. Yang ketiga itu kegiatan paksa baca, memperluas kesempatan belajar, mengajukan pertanyaan, mengadakan pameran visual, dan pementasan teater aktual. Materi selanjutnya materi yang ketujuh yaitu menulis tegak sambung. Menulis huruf tegak sambung merupakan salah satu aspek keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dikuasai sekolah sejak tingkat dasar. Pada awalnya, pasti tidak mudah bagi anak-anak untuk menulis huruf tegak sambung dengan baik dan indah. Namun, jika dilatih terus-menerus, anak-anak pasti akan semakin terampil. Nah, langkah-langkah menulis tegak sambung yaitu yang pertama, pastikan terlebih dahulu siswa atau anak menguasai huruf cetak. Yang kedua, merangkai titik-titik yang nantinya apabila disambung akan membentuk abjad huruf tegak sambung. Yang ketiga, memulai menulis dari huruf kecil dengan mengenalkan bentuk baris-baris serta cara menulis dengan dimulai dan tepi bawah baris ketiga. Yang terakhir, menulis huruf besar. Dengan menulis huruf besar juga dimulai dari tepi bawah baris ketiga. Huruf besar ada dua tipe, yaitu tingginya 3 baris dan 5 baris. Materi yang ke-8 yaitu ringkasan. Ringkasan adalah penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang. Dalam ringkasan, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan-penjelasan yang terperinci dihilangkan, sedangkan sari karangan dibiarkan tanpa hiasan. Dalam ringkasan ada tujuannya, yaitu memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Maka latihan-latihan untuk maksud tersebut akan membimbing dan menentukan seseorang agar dapat membaca karangan asli dengan cermat dan bagaimana harus menulis kembali dengan tepat. Adapun langkah-langkah menyusun ringkasan, yang pertama itu membaca naskah asli untuk mengetahui
kesan umum dan maksud pengarang serta sudut pandangnya. Yang kedua yaitu mencatat gagasan utama bertujuan untuk mengendalikan pikiran pembaca dalam menulis. Yang ketiga yaitu membuat reproduksi. Dalam tulisan ringkasan ini, kalimat-kalimat tulisan asli harus dihindari dan kalimat yang dipakai harus kalimat penulis ringkasan itu sendiri. Yang keempat, ketentuan tambahan hendaknya menggunakan kalimat tunggal daripada kalimat majemuk dan bila mungkin ringkasan kalimat itu menjadi frasa. Baik, selanjutnya materi yang ke-9 yaitu parafrase. Apa sih itu parafrase? Parafrase adalah suatu kegiatan memperjelas atau mengalihkan suatu bentuk ke dalam bentuk yang lain tanpa mengubah pengertian asalnya. Adapun tujuan parafrase yaitu untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seorang pengarang sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat dalam suatu citra sastra. Dalam parafrase terdapat ciri-ciri, unsur-unsur, dan langkah-langkah. Ciri-cirinya yaitu bentuk tuturan berbeda, makna tuturan sama, substansi tidak berubah, dan bahasa atau cara penyampaiannya berbeda. Nah, unsur-unsurnya yaitu pertama, parafrase kalimat, memenggal kalimat menjadi beberapa kata menurut jabatannya. Kedua, parafrase suku kata, memenggal sebuah kata menurut suku katanya. Yang ketiga, parafrase puisi, yaitu mengubah bentuk puisi ke bentuk prosa atau narasi. Dan langkah-langkahnya yaitu membaca karya sastra, menentukan jenis perubahan yang akan dilakukan, dan mengungkapkannya ke dalam bentuk berbeda dengan bahasa sendiri. Materi yang ke-10 yaitu surat resmi dan surat pribadi. Nah, surat resmi adalah surat yang biasa digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Nah, kalau surat pribadi surat yang berasal dari seseorang kepada seseorang yang lain atau dari seseorang kepada lembaga perusahaan. Isi surat tersebut bersifat pribadi, perkenalan, kekeluargaan, persahabatan, saran, izin, atau pesan. Adapun karakteristik surat resmi yaitu menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi, ada nomor surat, lampiran, dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, penggunaan ragam bahasa resmi, dan menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Nah, jika surat pribadi itu tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, menggunakan bahasa bebas yang sesuai keinginan dari si penulis, dan format tulisan surat bebas. Terdapat bagian-bagian surat resmi, itu terdapat kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, penanggung jawab surat, dan tembusan. Nah, kalau misalkan surat pribadi itu terdapat tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama dan tanda tangan pengirim. Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu formulir dan kwitansi. Apa itu formulir? Formulir adalah selembaran kertas atau lebih yang menyediakan ruangan untuk memuat catatan, informasi atau instruksi yang akan diteruskan pada individu,
departemen, atau organisasi lain. Sedangkan kwitansi suatu surat atau dokumen yang sering digunakan sebagai tanda bukti bahwa telah terjadinya transaksi penerimaan sejumlah uang dari pemberi uang kepada penerima uang, yang telah dilengkapi dengan beberapa rincian seperti tujuan dari pembayaran atas transaksi, tempat, dan tanggal di mana terjadinya transaksi tersebut. Adapun ragam-ragam bentuk dari formulir dan kwitansi. Bentuk formulir yaitu formulir intern digunakan di dalam lingkungan sebuah kantor antara para pengawas, pegawai, dan wakil-wakil sebuah perkantoran. Contohnya seperti tiket-tiket biaya, formulir pengeluaran, permohonan bahan-bahan, dan lain-lainnya. Yang kedua itu formulir yang digunakan dalam lingkungan kantor, yang mana formulir tersebut dikirimkan kepada para pelanggan. Sedangkan kwitansi yaitu kwitansi bentuk pembayaran, kwitansi transaksi produk, kwitansi transfer uang, kwitansi cash receipt, dan kwitansi serah terima uang. Materi yang ke-12 yaitu naskah pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990 pada halaman 661. Adapun tujuan naskah pidato yaitu yang pertama pidato informatif, yang kedua pidato argumentatif, yang ketiga pidato persuasif, dan yang keempat pidato rekreatif. Langkah-langkah dalam menulis teks pidato. Yang pertama menentukan topik teks pidato, yang kedua mengidentifikasi pendengar atau pembaca teks pidato, yang ketiga menentukan tujuan pidato, yang keempat membuat kerangka pidato, yang kelima mengembangkan ide pokok, yang keenam menyunting teks pidato, dan yang ketujuh mempublikasikan teks pidato dalam bentuk tulisan ataupun secara lisan. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.